Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan uji material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada Selasa 17 Oktober 2023. Sidang kali ini memasuki agenda pemeriksaan pendahuluan pertama dengan menghadirkan kuasa hukum dari Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia atau Proklamasi. Kuasa hukum Proklamasi Sunandiantoro SHMH menjelaskan, pada persidangan terbuka ini pihaknya meminta Mahkamah Konstitusi agar KPU dan Bawaslu memiliki kewenangan penelitian khusus terhadap rekam jejak Capres dan Cawapres yang sedang mengikuti kontestan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, dirinya juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk memberikan data dan informasi terkait dengan transaksi keuangan, dugaan adanya tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pelanggaran HAM calon presiden dan calon wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU serta Bawaslu. Semua data itu kemudian disampaikan kepada rakyat Indonesia sebagai bentuk hasil dari penelitian khusus yang telah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana berat lainnya, dan rekam jejak karir, pekerjaan, dan prestasinya, serta kemudian diumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon. Kami meminta hal tersebut kepada MK untuk dijadikan tugas tambahan kepada KPU dan Bawaslu. Kemudian terakhir kami juga sampaikan bahwa kami selaku kuasa hukum para pemohon sangat yakin dan optimis terkait dengan permohonan ini akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dikarenakan kami membandingkan. Jadi jika teman-teman masih ingat dan sadar bahwa kemarin ada putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. Ya, terkait dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. Kami menilai bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai negatif legislator yang putusannya hanya bersifat menghapus atau membatalkan suatu norma di dalam undang-undang, melainkan hari ini Mahkamah Konstitusi juga dapat bertindak sebagai positif legislator yang dapat memberikan atau menambah norma baru pada sebuah undang-undang. Hal itu dibuktikan dengan putusannya dalam perkara nomor 90/PUU/Romawi 21/2023, yaitu Mahkamah Konstitusi memberikan norma baru dalam pasal 169 huruf Q yang kemarin diputus, yaitu dengan klausul pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya kami sangat yakin jika hal tersebut dapat dikabulkan, maka permohonan kami sudah pasti sangat rasional untuk bisa dikabulkan. Sementara tim kuasa hukum Proklamasi lainnya, Anang Swindro, mengaku pihaknya optimis gugatan mereka ke Mahkamah Konstitusi terkait litus rekam jejak Capres-Cawapres bisa dikabulkan. Menurutnya permohonan itu bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat sehingga mereka bisa memilih Capres dan Cawapres yang benar-benar sehat jasmani, rohani, serta terbebas dari rekam jejak yang buruk. Karena kami meminta MK untuk memberikan tugas tambahan kepada KPU dan Bawaslu terkait dengan melakukan penelitian khusus rekam jejak para calon presiden. Nah, kenapa itu menjadi penting? Karena memang kita semua menginginkan atau ingin mengetahui seperti apa rekam jejak calon presiden nantinya, sehingga kita bisa menentukan hak pilih kita sesuai dengan sesuai dengan prestasi, sesuai dengan visi misi, sesuai dengan rekam jejak calon presiden. Karena kami menginginkan presiden ke depan memang presiden yang memang benar-benar bagus. Dan kalau kemudian kenapa kemudian kita menjadi sangat yakin, karena kita bandingkan dengan putusan yang kemarin hari Senin, yang kemudian ini menimbulkan banyak tafsir di publik terkait dengan ada kepentingan politik dan lain sebagainya terkait dengan putusan yang kemarin. Tapi kan kita tidak bisa memaknai itu, sehingga kami meyakini bahwa ketika kemarin Mahkamah Konstitusi berani untuk menjatuhkan putusan terkait dengan memberikan norma baru terhadap
sebuah pasal dalam suatu undang-undang, saya yakin terhadap permohonan kami ini juga akan Mahkamah Konstitusi juga pasti berani untuk memberikan norma baru terkait dengan penambahan tugas KPU dan Bawaslu untuk melakukan penelitian khusus terkait dengan rekam jejak capres dan cawapres. Dan